Renungan malam, Ye shall receive power, atau Engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 2 Juli tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami menjadi alat-alat Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa dari pasukan setan. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam hari ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Shower Kaviar. Kepada Saudari Shower, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari. Renungan malam kita pada malam ini, tanggal 2 Juli tahun 2025 berjudul Menjadi Alat-Alat Allah. Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Hamba-hamba Allah tidak semuanya memiliki karunia yang sama, tetapi mereka semua adalah pekerjanya. Setiap orang harus belajar dari Sang Guru Agung dan kemudian mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya. Tidak semua orang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi di bawah pengaruh Roh Kudus yang menguduskan, mereka semua adalah alat-alat Allah. Allah menggunakan berbagai karunia dalam pekerjaannya untuk memenangkan jiwa-jiwa dari pasukan setan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 8. Allah dan bukan manusia adalah hakim atas pekerjaan manusia, dan Dia akan memberikan kepada setiap orang upah yang setimpal. Tidak ada manusia yang diberi kuasa untuk menghakimi hamba-hamba Allah yang berbeda. Hanya Tuhan yang menjadi hakim dan pemberi upah atas setiap pekerjaan baik. Dia yang menanam dan Dia yang menyiram adalah satu, terlibat dalam pekerjaan yang sama, keselamatan jiwa-jiwa. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 9. Dalam kata-kata ini, gereja dibandingkan dengan ladang yang diolah, di mana para petani harus bekerja, merawat pohon anggur yang ditanam Tuhan, dan dengan sebuah bangunan yang akan menjadi bait suci bagi Tuhan. Kristus adalah pekerja utama. Semua orang harus bekerja di bawah pengawasannya, membiarkan Dia bekerja untuk dan melalui para pekerjanya. Dia memberi mereka kebijaksanaan dan keterampilan, dan jika mereka mendengarkan instruksinya, memukatai pekerjaan mereka dengan keberhasilan. Tidak seorang pun boleh mengeluh terhadap Allah yang telah menetapkan bagi setiap orang pekerjaannya.
Orang yang menggerutu dan gelisah, yang menginginkan jalannya sendiri, yang ingin membentuk rekan sekerjanya agar sesuai dengan ide-idenya sendiri, membutuhkan sentuhan ilahi sebelum ia memenuhi syarat untuk bekerja di bidang apapun. Kecuali ia diubah, ia pasti akan merusak pekerjaan itu. Ingatlah bahwa kita adalah pekerja bersama Allah. Allah adalah penggerak yang maha kuasa dan efektif. Hamba-hambanya adalah alat-alatnya. Dikutip dalam buku The Review and Herald tanggal 11 Desember tahun 1900. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Sauer. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Sejak awal, Allah telah bekerja melalui Roh Kudus-Nya, melalui sarana manusia untuk mencapai tujuannya bagi umat manusia yang telah jatuh. Kepada gereja di padang gurun juga, pada zaman Musa, Allah memberikan rohnya yang baik untuk mengajar mereka. Dan pada zaman para rasul, ia bekerja dengan luar biasa bagi gerejanya melalui perantaraan Roh Kudus. Kuasa yang sama yang menopang dan memberi Kaleb dan Yosua iman dan keberanian, serta membuat pekerjaan gereja para rasul efektif, telah menegakkan juga anak-anak Allah yang setia di setiap zaman berikutnya. Melalui kuasa Roh Kudus, selama abad ke-8, orang-orang Kristen Waldensia membantu mempersiapkan jalan bagi reformasi. Kuasa yang sama yang membuat usaha para pria dan wanita yang mulia, yang memelopori jalan bagi pendiri misi modern dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa dan dialek semua bangsa dan suku berhasil. Dan sekarang ini, Tuhan masih menggunakan gerejanya untuk menyatakan tujuannya di bumi. Hari ini, para pewarta salib pergi dari kota ke kota dan dari negeri ke negeri, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua. Standar hukum Allah sedang ditinggikan. Dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 53, paragraf 2, berkata, Roh yang Maha Kuasa sedang bekerja di hati manusia, dan mereka yang menanggapi pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat, pria dan wanita yang telah ditahbiskan dapat terlihat menyampaikan kepada orang lain terang yang telah menjelaskan kepada mereka jalan keselamatan melalui Kristus. Dan saat mereka terus membiarkan terang mereka bersinar, seperti yang dilakukan mereka yang dibaptis dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka menerima lebih banyak lagi kuasa Roh. Dengan demikian, bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Namun, sebagaimana zamannya para rasul, sering adanya pertentangan dari anggota jemaat mengenai ajaran siapa yang lebih baik dan siapa yang mengajarkannya dan sebagainya, sehingga menimbulkan perpecahan. Dalam ayat inti 1 Korintus 3 ayat 5, Rasul Paulus bertanya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam Kisah 18 ayat 24-28 dikatakan bahwa Apolos, rekan sekerja Paulus, seorang Yahudi kelahiran Alexandria, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat ahli dalam soal-soal kitab suci. Ia telah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, telah menerima baptisan pertobatan, dan menjadi saksi hidup bagi pekerjaan Nabi itu tidak sia-sia. Catatan kitab suci tentang Apolos bahwa ia diajar dalam jalan Tuhan dan dengan bersemangat dalam roh. Ia berbicara dan mengajar dengan tekun tentang hal-hal Tuhan, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia pergi ke Korintus, di mana dalam pekerjaan di depan umum dan dari rumah ke rumah, ia dengan gagah berani meyakinkan orang-orang Yahudi dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus. Paulus telah menanam benih kebenaran. Apolos sekarang menyinarinya. Keberhasilan yang dicapai Apolos dalam memberitakan Injil membuat beberapa orang percaya meninggikan pekerjaannya di atas pekerjaan Paulus. Perbandingan antara manusia dengan manusia ini membawa semangat kelompok
ke dalam jemaat yang mengancam untuk sangat menghambat kemajuan Injil. Paulus telah berusaha untuk menanam dalam pikiran saudara-saudaranya di Korintus bahwa dia dan para pelayan yang bekerja bersamanya hanyalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengajar orang-orang percaya kebenaran, bahwa mereka semua terlibat dalam pekerjaan yang sama dan bahwa mereka bersama-sama bergantung kepada Allah untuk keberhasilan dalam jerih payah mereka. Pembahasan yang muncul di gereja mengenai jasa-jasa relatif dari para pelayan yang berbeda tidak berada dalam tata tertib Allah, tetapi merupakan hasil dari menghargai sifat-sifat hati yang alami. Jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Paulus atau siapakah Apolos? Jawabnya adalah, mereka pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya sebagaimana yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang. Oleh sebab itu, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 6-8, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri." Pauluslah yang pertama kali membawakan berita Injil di Korintus, dan yang telah mengorganisir gereja di sana. Inilah pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian atas petunjuk Tuhan, pekerja-pekerja lain masuk untuk menggantikan bagian dan tempat mereka. Benih yang ditabur harus disiram, dan inilah yang harus dilakukan Apolos. Ia mengikuti Paulus dalam pekerjaannya untuk memberikan instruksi lebih lanjut dan untuk membantu benih yang ditabur agar berkembang. Ia berhasil merebut hati orang-orang, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, bukan manusia, tetapi kuasa ilahi yang mengubah karakter. Mereka yang menanam dan mereka yang menyiram tidak menyebabkan pertumbuhan benih. Mereka bekerja di bawah Tuhan sebagai agen-agen yang ditunjuknya, bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaannya kepada pekerja utama, ialah Yesus Kristus, yang olehnya adalah kehormatan dan kemuliaan yang datang bersama keberhasilan. Hamba-hamba Tuhan tidak semuanya memiliki karunia yang sama, tetapi mereka semua adalah pekerja-pekerjanya. Setiap orang harus belajar dari guru agung, yaitu Yesus Kristus, dan kemudian mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya. Roh Nubuat berkata di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 274, paragraf 2. Allah telah memberikan kepada masing-masing utusannya suatu pekerjaan tersendiri. Ada berbagai karunia, tetapi semua pekerja harus berbaur dalam keharmonisan, dikendalikan oleh pengaruh Roh Kudus yang menguduskan. Ketika mereka memberitakan Injil keselamatan, banyak orang akan diyakinkan dan diubahkan oleh kuasa Allah. Perantara manusia tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan Kristus muncul sebagai yang terutama di antara 10.000 pribadi yang sepenuhnya menawan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan jerih payahnya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kata Paulus. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, yaitu orang-orang yang telah diberitakan Injil kepada mereka. Hamba-hamba Tuhan harus bekerja sama, berbaur dalam tata krama yang baik dan sopan, dalam hal saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Tidak boleh ada kritikan yang tidak baik, tidak boleh ada pertikaian dalam pekerjaan orang lain, dan tidak boleh ada pihak-pihak yang terpisah. Bagaimana dengan kita sekarang ini, di zaman akhir ini? Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam The Acts of the Apostles, halaman 278, paragraf 3. Mereka yang bekerja bagi Kristus dewasa ini dapat menyingkapkan keunggulan-keunggulan istimewa yang sama yang disingkapkan oleh mereka yang pada zaman para rasul memberitakan Injil. Allah siap memberikan kuasa kepada hamba-hambanya dewasa ini, sebagaimana ia siap memberikan kuasa kepada Paulus dan Apolos, kepada Silas dan Timotius, kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Di gereja Kristen mula-mula, ada beberapa orang yang menolak mengakui Paulus atau Apolos, tetapi tetap menganggap Petrus sebagai pemimpin mereka. Mereka menegaskan bahwa Petrus telah sangat dekat dengan Kristus ketika sang guru berada di bumi. Sementara Paulus telah menjadi penganiaya orang-orang percaya. Pandangan dan perasaan mereka dibatasi oleh prasangka. Mereka tidak menunjukkan kemurahan hati, kelembutan yang menyatakan bahwa Kristus tinggal di dalam hati. Ada bahaya bahwa semangat golongan ataupun kelompok akan mengakibatkan kejahatan besar bagi gereja Kristen. Dan Paulus diperintahkan oleh Tuhan untuk mengucapkan kata-kata teguran yang sungguh-sungguh dan protes yang serius. Dari mereka yang berkata, sebagaimana dalam buku yang sama, The Acts of the Apostles, halaman 280, paragraf 1. Aku dari pihak Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Rasul itu bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Pintanya, karena segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 192, paragraf 6 berkata, tidak seorang pun boleh mengeluh tentang Allah yang telah menetapkan bagi setiap pekerjanya. Orang yang menggerutu dan gelisah, yang menginginkan jalannya sendiri, yang ingin membentuk rekan sekerjanya agar sesuai dengan ide-idenya sendiri, membutuhkan sentuhan ilahi sebelum ia memenuhi syarat untuk bekerja di bidang apapun. Kecuali ia diubah, ia pasti akan merusak pekerjaan itu. Ingatlah bahwa kita adalah pekerja bersama Allah. Allah adalah penggerak yang maha kuasa dan efektif. Hamba-hambanya adalah alat-alatnya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Ajarlah kami agar dapat menjadi alat-alat atau hamba-hamba yang setia untuk mengabarkan Injil. Kabar keselamatan kepada semua orang. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, dan perantara kami. Amin.